termasuk Pak Esra juga terlibat di dalamnya dan menanggapi ajaran-ajaran pendeta lain. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa sepertinya doktrin Tritunggal ini sukar sekali dipahami? Jadi kalau sulit masuk akal, kita ingat bahwa manusia itu punya tingkat pengetahuan yang ada stratanya. Waktu kita bicara tentang barang, kita membicarakan sesuatu yang ada di bawah kita. Kita bicara tentang buku, kita bicara tentang batu, kita bicara tentang kayu, kita bicara tentang mobil. Maka semua itu ada di bawah kita karena kitalah atau manusialah yang membuatnya, manusia yang menciptakannya. Maka manusia menghadapi barang-barang, dia menguasai dengan pikirannya. Tapi pada waktu manusia bicara untuk dirinya sendiri atau orang lain, itu menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena sekarang manusia bicara tentang manusia. Kalau tadi manusia bicara tentang barang, manusia bicara tentang sesuatu yang levelnya di bawah manusia. Kita tidak kesulitan. Walaupun dalam kenyataannya juga ada kesulitan juga. Tapi kalau kita sudah bicara tentang manusia, maka itu menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena yang mau bicara itu adalah manusia. Yang mau dibicarakan manusia. Yang mau menjelaskan itu manusia. Yang dijelaskan itu adalah manusia. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Esra Soru. Kenapa sangat sulit untuk memahami Tritunggal, apalagi dijelaskan oleh Pendeta Esra Soru? Pendeta Esra Soru ini membuat jemaatnya bengong karena pendeta ini mengatakan, kemampuan manusia itu untuk berpikir itu terbatas, pengetahuan manusia itu terbatas, jadi jangan berpikir tentang konsep ketuhanan, tapi berpikirlah tentang apa yang kamu buat. Misalnya kamu membuat buku, maka berpikirlah tentang buku. Karena di dalam Kristenan itu, akal sehat kita itu harus dimatikan. Tapi beda dengan agama Islam, karena di dalam Al-Quran berulang-ulang dikatakan, kita itu harus menggunakan akal pikiran kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan disisipkan. Bahkan Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Tapi di dalam kekristenan itu justru sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Bahkan ada ketuhanan Tritunggal yang sama sekali tidak masuk akal. Kita akan menjelaskan ini setelah kita mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Apakah jawaban dari Pendeta Esra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Atau akal sehat kita itu harus dinonaktifkan? Selamat menyaksikan. Pak Esra, saya melihat ada banyak pandangan tentang doktrin Allah Tritunggal yang memicu banyak polemik di media sosial, termasuk Pak Esra juga terlibat di dalamnya dan menanggapi ajaran-ajaran pendeta lain. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa sepertinya doktrin Tritunggal ini sukar sekali dipahami? Mengapa doktrin Tritunggal itu sukar dipahami? Memang harus diakui bahwa itu memang sukar dipahami. Beda dengan kalau kita bicara tentang poin-poin atau topik-topik yang lain di dalam iman Kristen. Tritunggal atau doktrin Allah Tritunggal jelas itu adalah suatu doktrin yang sukar dipahami. Mengapa? Sebenarnya menurut saya ini ada sesuatu yang masuk akal sebenarnya jikalau kita belajar tentang doktrin Tritunggal dan kita mengalami kesulitan. Pertama-tama karena kita harus sadar bahwa waktu kita belajar tentang Allah Tritunggal, kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal. Allah itu adalah Sang Pencipta, kita itu adalah ciptaan. Dia itu kekal, sedangkan kita ini adalah fana. Jadi pada waktu seseorang mau bicara tentang Allah Tritunggal, itu sebenarnya ciptaan sedang mau berbicara tentang Pencipta. Yang fana sedang mau bicara tentang yang kekal, kita ini terbatas, dia tidak terbatas. Maka yang terbatas hendak bicara tentang yang tidak terbatas. Nah kalau ciptaan bicara tentang pencipta, yang fana bicara tentang yang kekal, yang terbatas bicara tentang yang tidak terbatas, justru adalah masuk akal kalau itu sulit. Kalau seandainya yang terbatas ini mau bicara tentang yang tak terbatas, lalu tidak sulit sama sekali. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Sedikit saja mereka yang beragama Kristen menggunakan akal sehatnya, menggunakan akal pikirannya, menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka sudah lama meninggalkan agama Kristen. Sebab di dalam kekristenan banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang, bumi ini mengapung di atas air, dan bumi ini datar seperti uang koin, dan ular itu makan debu, singa makan jerami. Fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Tercipta dulu pohonnya, baru tercipta matahari. Di dalam Kejadian dikatakan, di Kejadian pertama, manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Di Kejadian kedua, manusia itu diciptakan pada hari yang pertama. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
Kalau sedikit saja pengikut dari para pendeta ini berpikir, mereka itu sudah meninggalkan agama Kristen. Tapi di sini para pendeta matikan akal pikiran pengikutnya supaya tidak keluar dari agama Kristen dan masih lancar perpuluhan. Kita dengarkan selanjutnya. Itu menjadi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin yang terbatas membicarakan tentang yang tak terbatas tanpa kesulitan sama sekali? Jadi kalau sulit masuk akal. Kita ingat bahwa manusia itu punya tingkat pengetahuan yang ada stratanya. Waktu kita bicara tentang barang, kita membicarakan sesuatu yang ada di bawah kita. Kita bicara tentang buku, kita bicara tentang batu, kita bicara tentang kayu, kita bicara tentang mobil. Maka semua itu ada di bawah kita karena kitalah atau manusialah yang membuatnya, manusia yang menciptakannya. Maka manusia menghadapi barang-barang, dia menguasai dengan pikirannya. Tapi pada waktu manusia bicara untuk dirinya sendiri atau orang lain, itu menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena sekarang manusia bicara tentang manusia. Kalau tadi manusia bicara tentang barang, manusia bicara tentang sesuatu yang levelnya di bawah manusia. Kita tidak kesulitan. Walaupun dalam kenyataannya juga ada kesulitan juga. Tapi kalau kita sudah bicara tentang manusia, maka itu menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena yang mau bicara itu adalah manusia. Yang mau dibicarakan manusia. Yang mau menjelaskan itu manusia. Yang dijelaskan itu adalah manusia. Maka memang menjadi sulit. Maka untuk belajar tentang manusia, kita juga bisa lihat kadang-kadang untuk mempelajari manusianya sendiri, kita punya ilmu khusus namanya antropologi. Mau bicara jiwanya, ada ilmu khusus sendiri namanya psikologi. Mau bicara tentang relasinya dengan lingkungannya atau dengan orang lain, kita mempunyai misalnya sosiologi. Jadi butuh banyak ilmu untuk membahas tentang manusia. Belum lagi bahas tentang tubuh manusia, maka kita perlu lagi suatu ilmu, misalnya ilmu kedokteran, khusus mata, khusus jantung, khusus telinga, hidung, tenggorokan, dan lain sebagainya. Menjadi lebih sukar daripada sekedar bahas barang. Nah, kalau yang dua di bawah ini sudah sukar, lalu sekarang kita mau bicara tentang Allah. Kalau kita mau bicara tentang Allah, jelas Allah itu tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, maka memang sukar. Dan sebenarnya manusia tidak bisa memahami Allah. Sama sekali tidak bisa. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Isra Soru. Dan kita juga paham apa maksud tujuan dari penjelasan pendeta Isra Soru ini. Bahwa manusia itu tidak bisa memahami Maha Kuasa. Karena kita ini diciptakan oleh Maha Kuasa. Jadi buat teman-teman di sini, lalu untuk apa kita itu menggunakan otak kita? Lalu untuk apa kita itu menggunakan ilmu pengetahuan kita? Untuk apa kita itu berpikir? Untuk apa kita menggunakan akal sehat kita jika kita beragama itu dibatasi untuk berpikir? Bukankah kita itu diciptakan dengan menggunakan akal pikiran? Tapi kenapa para pendeta membatasi jemaatnya untuk berpikir? Apalagi tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan yang sama sekali tidak masuk akal. Mereka mengatakan mereka itu memiliki satu Tuhan, tapi mereka itu memiliki tiga Tuhan. Kemudian mereka mengatakan tiga Tuhan itu adalah satu Tuhan. Karena di dalam kekristenan itu, matematika itu tidak pernah benar. Karena di kekristenan, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 1. Seharusnya 3. Tapi dimatikan akal sehat di dalam kekristenan, akhirnya yang 3 ini menjadi 1. Bukan kita benci kepada pendeta Isra Soru ataupun kepada yang beragama Kristen, tapi mereka juga membiarkan Edis TV itu menghujat agama Islam. Kita bukan menghujat agama Kristen, tapi kita menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Isra Soru. Tapi orang Kristen ini membiarkan orang-orang Saifuddin Ibrahim, orang-orang Edis TV menghina agama Islam, mencaci maki agama Islam. Bahkan pendeta Isra Soru salah satu menyatakan mendukung apa yang dilakukan oleh Edis TV. Semoga pendeta Isra Soru nonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.